mengatakan bahwa dia setelah meminum itu langsung kejang-kejang, langsung napasnya terengah-engah dan lain sebagainya, tadi gejala-gejala yang saya sebutkan. Kemudian temannya pun mencicipi, dia bilang itu dia menjadi sakit kepala. Setelah itu pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian diperiksa juga minuman yang diminum dan ternyata minuman itu berdasarkan data memang mengandung sianida, minuman yang diminum korban itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan, namun memang ada kendala, tidak dilakukan otopsi. Setelah itu diperiksa saksi-saksi mengatakan bahwa memang tadi yang saya bilang circumstantial evidence itu. Apakah data-data itu walaupun tidak diotopsi tidak bisa dirangkai menjadi satu kesimpulan? Tidak, Pak. Tidak bisa. Itu kesimpulan, ya baik, itu jawaban saudara, saya hargai. Baik, sekarang saya ganti pertanyaannya. Untuk pembuatan visum et repertum sendiri, apakah ada standar yang ditentukan secara khusus harus seperti apa? Itu ada di dalam mata kuliah, Pak. Di dalam mata kuliah dan internasional itu kita punya patokan bahwa yang namanya otopsi seperti apa. Itu dicantumkan dalam hampir semua textbook yang ada di seluruh dunia, Pak. Bukan, saya tidak nanya otopsi, tapi visum et repertum. Untuk pembuatan visum et repertum sendiri, apakah ada standar yang memang diharuskan untuk itu? Kayak formatnya lah, sepertinya formatnya. Apakah ada? Sudah, Pak. Kita punya perhimpunan namanya Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, lahir tahun 1993. Itu termasuk saya pendirinya, Pak. Di situ kita sudah ada kesepakatan mestinya seperti apa visum et repertum. Dan itu adalah hasil kesepakatan seluruh dokter forensik yang jumlahnya 200, Pak. Baik. Kalau memang seperti itu, apakah data yang menyatakan, tadi Anda sempat menyatakan bahwa visum et repertum lanjutan, ya? Apakah itu suatu kewajiban? Iya, Pak, karena pertanyaan polisi adalah sebab mati, Pak. Tadi Anda bilang itu tidak sebagai kewajiban karena bisa juga diberikan keterangan dokter itu yang memeriksa dijadikan keterangan di persidangan. Sekarang Anda bilang itu wajib. Yang benar yang mana? Pak, begini, Pak. Dokter forensik kalau dikasih tugas oleh negara itu dia harus selesaikan sampai titik, Pak. Kalau dia bilang sebab mati menunggu hasil lab, artinya dia masih koma, Pak. Dia harus melanjutkan. Nah, masalahnya dia boleh lanjutkan dalam bentuk, kalau saya pribadi, Pak. Bukan pribadi. Sekarang saya tanya kewajiban. Tadi kan Anda bilang wajib. Tapi Anda bilang bisa juga dalam bentuk keterangan dokter itu diberikan di persidangan, di dalam BAP. Itu bentuknya doang, Pak. Artinya dokter itu tidak selesai dengan bikin visum seperti itu dengan koma. Baik, itu bentuknya ya. Ya. Sekarang apakah bentuk dari visum et repertum lanjutan itu berupa keterangan dokter itu di BAP? Itu menurut Anda? Bukan. Bukan kan? Bukan. Iya, jadi mana wajibnya? Bapak nggak ngerti, Pak, ya. Oh bukan, sekarang gini, saudara ahli, kalau ditanya jawab ke depan, jangan selalu menoleh ke pengacara. Sini, geser dikit lah sini. Ke tengah, izin yang mulia, mungkin keterangannya juga harus di tengah. Nggak ada hubungannya, Pak, kelihatan, Pak. Oh ya udah kalau gitu. Ya sekarang coba pertanyaannya, saya tanyakan kembali, apakah wajib untuk membuat visum et repertum lanjutan? Begini, Pak. Bapak bisa enggak ya lihat tolong keterangan ahli di KUHP, Pak. Di situ dinyatakan keterangan ahli bisa dinyatakan dalam bentuk tertulis, bentuk segala macam termasuk ke pengadilan, Pak. Jadi itu soal bentuk. Saya ngomong prinsipnya, Pak. Prinsipnya adalah seorang dokter forensik harus bikin keterangan sampai titik, Pak, sampai sebab mati. Iya. Kalau belum selesai dia harus selesaikan. Betul. Sekarang Ini kalau begini, Pak. Sorry, Pak. Sorry, Pak. Saya mau nerangin, Bapak jangan potong karena saya ahli, Pak. Saya mau ngasih tahu, Pak. Itu artinya tugas belum selesai, Pak. Belum selesai pada umumnya ya hampir mungkin ya 90% lebih dokter forensik itu akan menyelesaikan dalam bentuk visum lanjutan, titik. Tapi kalau dia tidak, maka ada upaya lain yang bisa dilakukan. Pertama, kalau fasenya penyidikan dokternya itu di BAP, Pak. Itu yang dilakukan pada Dokter Slamet Purnomo, dia di BAP. Atau kedua dia dipanggil ke pengadilan, Pak, supaya titik. Dan itu sah? Sah, Pak. Baik, oke saya lanjutkan. Kalau seperti itu. Sekarang tadi Anda mengatakan 0,1 ml itu memungkinkan untuk dilakukan analisa yang ada di cairan lambung dalam pipet itu. Iya. Bisa Anda jelaskan alatnya itu seperti apa sih? Begini, Pak. Itu saya ini nggak mau terjebak dalam ahli-ahli yang lain. Ahli mengatakan sesuatu yang bukan keahliannya, Pak. Yang Bapak ngomong itu teknis laboratorium. Nanti Bapak silakan tanya pada ahlinya yang laboratorium, Pak. Baik, berarti itu bukan keahlian Anda? Ya. Oke, yang mulia.
Izin yang mulia. Ini waktu kita sudah lewat sebenarnya. Oh, karena udah lebih dari 5 tidak menit. bisa yang mulia. Kami terlalu. rasa kami juga punya hak untuk bertanya lebih panjang. Izin yang mulia. Karena ini penting, mohon dipertimbangkan. Coba tambah sedikit, yang pokok-pokok saja lah, tidak usah memperlibatkan yang... Siap yang mulia. Ya. Coba yang pokok-pokok saja. Baik. Kalau begini aja ahli ya, kalau yang bukan merupakan keahlian saudara, jawab saja itu bukan keahlian saya, gitu aja. Ya, cukup ya. Ya, silakan. Baik, saudara ahli, tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa kalau sianidanya sebanyak 7.900 mg itu dalam radius 500 meter orang pada pingsan. Ya, seperti itu ya. Sianida yang tadi Anda gambarkan itu sianidanya masih murni kah? Atau memang sudah tercampur dengan satu substance atau misalkan dalam katakanlah kopi misalkan. Begini, yang kopi itu uapnya tidak beracun Pak. Jadi apakah itu air, kopi atau apapun, kalau ada sianida itu efeknya sama Pak. Efeknya sama. Untuk di air panas dan air dingin sama? Berbeda. Kalau di air panas jelas dia akan lebih banyak Pak yang uapnya. Di air panas akan menguap lebih banyak. Kalau di air dingin seperti apa? Air dingin dia menguap tapi tidak banyak Pak. Tidak banyak. Apakah masih tetap sebanyak radius 500 meter itu? Atau memang harus dicium lebih dekat kalau memang itu? Begini Pak, ya ini saya ngomong itu Bapak pertanyaannya itu kalau saya bilang begini Pak jawabannya. Di dalam di dalam kedokteran itu ya ada yang namanya ambang batas Pak. Ambang batas sianida itu 5 ppm Pak, 5 mg per liter. Setelah di atas itu nggak bisa ditinggali manusia Pak. Nah atas dasar itu ya makanya kita tidak pernah bisa tahu itu efeknya tuh sampai seberapa banyak karena itu akan membahayakan orang Pak. Tidak pernah tahu efeknya akan seberapa banyak. Ya. Baik, kalau sebab itu apakah dari tadi data yang Anda tunjukkan itu ada percobaan dari Profesor Dr. Gelgel mengenai apabila racun itu dimasukkan di bawah es, di atas susu, setelah kopi itu hidangkan. Apakah Anda mendapat data itu? Saya tidak dapat data. Tidak dapat data itu. Apakah Anda tahu bahwa pada saat percobaan itu bau sianida yang Anda bilang harus radius 500 meter itu tidak tercium. Sianida dimasukkan juga ke dalam substance itu. Saya bisa tanya Pak, kira-kira berapa miligram itu yang dicampur? Itu sama, itu ada datanya. Ya, mungkin enggak, pengacara Pak. tidak memberikan data itu ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah dapat data itu? Dapat data itu tadi percobaan-percobaan dari Dr. Gelgel? Saya tidak mau komentar Pak, begitu. Tadi dibilang tidak dapat, sekarang bilang tidak mau Ya, berkomentar. soalnya gini Pak, efeknya itu tergantung berapa banyak yang dimasukkan. Kalau dimasukkan 7.900 sekian, 1.000 itu sama Jadi Pak. Anda efeknya, tidak Pak. pernah melakukan percobaan? Ya. Tidak pernah. Oke. Anda tahu cara menghitung penguapan sianida? Itu bukan kewenangan saya Pak. Bukan kewenangan Anda. Sepakat. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa kadar 0,2 mg itu tidak diakibatkan atau apa tadi bahasannya? Coba diulangi, kadar 0,2 mg. Begini Pak, sebenarnya ya kadar 0,2 mg itu kalau di lambung itu kadar yang amat sangat kecil sampai tidak ada artinya Pak. Nah, sebenarnya yang sebenarnya harus jadi fokus kita itu di hati Pak. Di hati itu tidak ada sianida dan tidak ada tiosianat. Itulah yang membuktikan bahwa itu tidak ada Pak. Karena orang disebut keracunan kalau dia sudah masuk dan masuk ke hati Pak. Kalau sekarang saya bertanya dibalik, apakah 0,2 mg kadar yang ada di lambung itu mungkin nggak diakibatkan karena keracunan sianida? Tidak Pak. Tidak. Tidak. Tetap Karena tidak. hasil dari Abdi Waluyo 0 Pak. Dan kalau ada pun dia pasti ratusan Pak jumlahnya di situ. Hasil mana nih yang dari Abdi Waluyo 0? Yang bukti nomor 3 ya kalau salah, apa 4. Bukti 4 Pak. BB4. Iya itu adalah yang paling tepat karena diambil tidak lama setelah dia meninggal Pak. Sebelum ada intervensi apapun. Oke, itu bukan Abdi Waluyo ya.
Itu percobaan, ini ada hasil dari Nur Samran. Nur Samran. Iya, itu ahli. 4, yang 4 Pak. BB4. Iya. Oke. Nah sekarang itu kan tadi kita sudah tanyakan. Untuk hal-hal yang berbau toksikologi, tadi kan Anda bilang bukan kewenangan Anda ya, baik saya tidak akan tanyakan ke sana. Nah sekarang bau almond pahit. Tadi Anda mengatakan bahwa sianida itu ada aroma bau almond pahit. Dan orang yang keracunan sianida itu akan cherry red, seperti itu? Ya. Kemerahan. Itu apakah selalu ada tanda-tanda itu? Pasti ditemukan? Ini Pak, kalau dokter ya melakukan diagnosis itu ada namanya gejala-gejala yang harus ditemukan. Untuk sianida yang harus ditemukan pertama itu adalah kulit dan lebah mayat yang kemerahan, itu satu Pak. Yang kedua bau bitter almond. Yang ketiga adalah lambung yang warnanya merah dan bengkak, itu 3 Pak. Dan satunya lagi terakhir ada adanya racun. Yang sesuai dalam hal ini adanya racun di dalam hati, di dalam darah mestinya, dan di dalam urin Pak. Baik, belum dijawab pertanyaan saya. Harus selalu ada nggak itu? Selalu terlihat atau tercium nggak? Harus Pak. Harus? Harus, karena itu ciri khas Pak. Itu akan selalu ada ya? Titik itu jawaban Anda? Iya. Profesor Ong kemarin mengatakan tidak selalu ada. Anda sepakat dengan jawaban itu? Tidak selalu ada tanda-tanda itu? Begini Pak, ini ya, itu kalau Bapak mau nanya gitu, itu ada koma Pak. Koma begini Pak. Oke, sekarang ada koma ya? Oke. Baik, coba dilanjutkan komanya. Begini Pak, untuk orang ada 2 Pak keracunan itu. Pertama gas Pak. Kalau gas itu tidak ada gejala-gejala Pak. Gejala gas itu misalnya pada kasus waktu Perang Dunia Kedua Pak. Itu ngasih gas ke orang-orang Israel. Kamar gas itu 1 Pak. Kalau yang dia per oral Pak, per minum itu ada 2 Pak. 1 yang agak lama matinya, 1 yang mati seketika cepat karena dosisnya terlalu tinggi. Kalau yang lama Pak, lama-lama itu karena oksigen nggak kepake, itu mulai bisa dia berubah Pak. Karena napasnya pun tidak. Jadi itu, tetapi itu adalah satu kasus yang jarang. Sedangkan kalau misalnya Bapak lihat seperti ini adalah kejadian yang bukan itu yang sangat akut Pak. Bukan, saya nggak nanya kasus ini, saya nanya gejala-gejala umumnya. Anda jangan tiba-tiba loncat ke kasus ini. Karena tenang saja, tenang ya. Saya ingin bertanya cuman yang umum-umum aja dulu, oke? Iya, sekarang oke lah. Berarti hasil saya bertanya lain saja. Baik, tadi di situ ada pH di BB4 ya, 6,0 ya, terlihat ya. Apakah Anda tahu ini pemeriksaan setelah berapa hari? Yang Anda tahu? Yang nomor berapa Pak? BB4 6, atau semuanya lah ini. Ini kan pemeriksaan. Ini setelah berapa hari setelah kejadian pemeriksaan ini? Anda tahu? Begini Pak, ya kalau Bapak tanya soal pH Pak, itu Bapak tanya ke ahli kimia forensik nanti Pak. Oke, ke ahli kimia forensik ya, baik. Soalnya tadi Anda jawab pertanyaan pengacara, sekarang itu ke kimia forensik, baik. Sekarang ini, apa dampak embalming pada pemeriksaan toksikologi? Apakah akan mempengaruhi hasilnya? Dia mempengaruhi Pak. Mempengaruhi hasil. Embalming pada pemeriksaan toksikologi akan mempengaruhi hasil. Ya. Seberapa besar pengaruh itu? Tidak banyak Pak. Tidak banyak tuh pernah dilakukan percobaan atau Anda tahu angka pastinya? Begini Pak, kalau Bapak tahu yang namanya orang. Saya nggak tahu makanya saya tanya. Ya, seorang perempuan Pak, berat badannya itu dengan berat badan perempuan rata-rata ya, itu dia punya darah antara 4 sampai 4,5 liter Pak. Formalin itu dimasukkan ke dalam pembuluh darah di paha Pak, itu jumlahnya paling maksimal 3 liter. Jadi artinya ada pengenceran itu sekitar ya menjadi 2 kali lipat. Seandainya ada sianida Pak, itu hanya berkurang separuhnya Pak, nggak sampai separuh. Efeknya sedikit, sedangkan reaksi kimianya itu tidak ada Pak. Nah untuk reaksinya seperti apa nanti Bapak tolong tanyakan ke ahli kimia forensik. Baik, tapi itu mempengaruhi hasil ya. Kalau memang seperti tadi Anda pernah mengatakan juga mestinya dokter forensik minta surat baru dari penyidik kalau ada permintaan khusus dalam hal ini tidak dilakukan otopsi. Ya. Itu ada peraturan yang mengatur hal tersebut atau memang konvensi saja? Ini Pak,
Kalau Bapak baca pasal 133 Pak, Iya. ya, ayat 1, itu dikatakan penyidik yang minta. Jadi dokter hanya ikuti yang penyidik. Kalau penyidik mintanya luar dan dalam, dia harus luar dan dalam Pak. Kalau tidak ada sanksi pidananya, itu masalahnya. Sepakat. Jadi kalau dia minta periksa luar dan dalam, ada permintaan lain, itu administrasi Pak, hukum administrasi yang surat Itu dijawab surat Pak. administrasi, Ya, oke. surat dijawab surat. Jadi kalau lisan tidak bisa menjawab Pak. Baik. Dari pengalaman Anda yang sudah ratusan ribu kali melakukan otopsi, itu banyak nggak yang nolak untuk diotopsi di Indonesia? Enggak di Indonesia, di seluruh dunia juga banyak Di Pak. seluruh dunia banyak. Apa sih alasan-alasannya menolak otopsi? Pertama urusan agama Pak, dia bilang agamanya melarang, satu. Kedua kasihan. Iya. Yang ketiga itu biasanya ya masalah soal budaya, mau cepet dikubur dan segala macam. Lazim berarti itu dilakukan. Apakah dengan Anda kan juga kedokteran forensik, apakah misalkan tidak dilakukan otopsi, Anda pernah menangani suatu kasus yang tidak dilakukan otopsi, namun pada akhirnya itu terbukti di persidangan? Itu secara forensik tidak terbukti Pak. Enggak di persidangan. Iya, itu hakim yang bilang terbukti. Oke, Tapi kita hakim. dari segi forensik kita bilang kalau tidak ada otopsi, tidak ada sebab mati Pak. Oke, baiklah kalau seperti itu. Cukup ya, cukup gantian ya. 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 Agak lama ya? Udah makan? Udah Pak. Udah ya? Biar agak tenang sedikit. Karena tadi agak tegang. Kehadiran saudara kan sebagai ahli. Tidak usah ragu. Mau ribuan ahli berbeda pendapat di ruang sidang ini nggak ada masalah. Majelis yang memberi penilaian. Jadi berikanlah keterangan sesuai dengan keahlian saudara. Karena tadi saudara sudah mengucapkan sumpah. Iya Pak. Jadi tanggung jawab saudara bukan hanya di persidangan ini, bukan hanya kepada orang-orang yang ada keterkaitan dengan perkara ini, juga kepada Tuhan. Ya, agar dipastikan itu. Yang mau saya tanyakan kepada saudara, tadi saudara mengatakan sebagai apa? Patologi forensik istilahnya. Iya. Yang juga punya keahlian penelitian sianida atau apa sebutannya tadi? Saya melakukan penelitian sianida tahun 92 sampai 95 Pak. Itu Begitu sudah ya? dipublikasi juga di internasional Pak. Memang hal khusus. Ya. Karena juga ada satu kelebihan barangkali ya. Karena tadi saudara menyebutkan salah seorang di antara sekian orang yang punya kemampuan untuk mendeteksi sianida 1 ppm begitu sebutannya. Iya. Itu satuan apa itu? Volume atau? Part per million Pak. Part per million itu artinya 1 miligram per liter Pak. Jadi setara 1 miligram per liter. Iya. Kalau saudara saya sebut saja cairan, Ya. dalam satu cairan ada 1 miligram per liter sianida, saudara sudah bisa deteksi. Iya Pak. Begitu ya? Ya. Kalau 1 miligram per liter, seandainya di tubuh mayat atau saya katakan dulu di tubuh mayat, saudara juga bisa deteksi. Justru itu gunanya Pak. Pemeriksaan itu untuk dokter forensik sangat berguna karena kenapa Pak? Pertama dokter forensik masuk ke laboratorium bisa aja di situ ada sianida bocor Pak. Dia harus bisa nyium. Kalau dia tidak bisa nyium dia harus tidak ada berada di laboratorium itu. Kedua, kalau dia otopsi, dia mau otopsi, dia dugaan itu adalah kasus keracunan, dia harus keluar kamar otopsi Pak. Dia keluar selama 5 menit supaya hidungnya peka, dia masuk. Kemudian dia akan mencium. Kalau dia mencium itu dia sudah menduga ada sianida. Walaupun belum diperiksa laboratorium. Tadi juga sudah saudara jelaskan itu. Kita juga sudah rekam. Di sini semua apa yang diterangkan tadi terekam. Ya. Apa yang saudara terangkan, apa yang ditanyakan juga kepada saudara terekam sebenarnya. Ini kaitan dulu dengan keahlian saudara dan kebetulan tadi saudara yang memformalin Ya. korban ini. Walaupun saudara yang berformalin, tapi bukan soal fakta yang kami tanyakan, tapi keahlian saudara berkaitan dengan itu. Kebetulan faktanya juga ternyata saudara yang formalin. Ya. Sudah berapa kali menemukan jenazah yang ini terpapar sianida?
Kasus cyanida nggak banyak Pak di Indonesia, paling sekitar ada 4 kasus Pak. 4 kasus itu saya pernah lihat sendiri Pak. Langsung? Ya. Kalau ini tangan pertama malah. Detik pertama saya sebut, karena memang saudara yang formalin. Iya. Yang disebut-sebut sebagai kasus cyanida. Iya. Kalau pada saat